Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, kelas 4 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Hesti. Hari ini kita akan belajar tematik. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya, hari ini kita sudah sampai di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, seperti apa pembelajaran hari ini? Silahkan anak-anak simak baik-baik ya videonya. Dan jangan lupa, jika ada soal ataupun tugas, bisa langsung segera dikerjakan setelah menonton video ini sampai selesai. Jika sudah selesai mengerjakan, bisa langsung difoto dan dikirimkan ke Bu Hesti ya. Selamat belajar anak-anak. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang cita-citaku di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar ya tentang cita-citaku. Jadi hari ini kita meneruskan. Nah, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, yang pertama, silahkan dibaca puisi di bawah ini. Cita-citaku, karya Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah kujalani, semua cobaan kulewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi puisi Cita-citaku karya dari Angelica. Nah, kita akan mencari tahu isi-isi dari tiap bait puisi tersebut. Nah, kita mulai dari bait yang pertama. Bait yang pertama dari puisi Cita-citaku ini berisi tentang keindahan suara dari alat musik. Kemudian, isi bait yang kedua yaitu keinginan penulis puisi untuk menjadi pemain biola. Kemudian, isi bait yang ketiga dari puisi Cita-citaku adalah semangat penulis untuk menggapai cita-citanya. Nah, anak-anakku, judul dari puisi ini adalah Cita-citaku. Akan tetapi kita dapat mengganti judulnya sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Contoh, judul lain yang bisa kita gunakan adalah Cita-citaku menjadi pemain biola. Nah, namun anak-anak bisa juga memberikan judul yang lain, tetapi tetap disesuaikan dengan isi dari puisi tersebut. Cita-citaku menjadi pemain biola. Dari puisi Cita-citaku menunjukkan bahwa cita-cita sebagai pemain biola dapat diraih apabila rajin berlatih. Kita tidak boleh menyerah jika mengalami kesulitan. Akan tetapi, itu tidak hanya berlaku untuk cita-cita yang ingin menjadi pemain biola saja. Semua cita-cita, jika ingin meraihnya, maka kita tidak boleh menyerah, terutama jika mengalami yang namanya kesulitan. Kita harus tetap selalu semangat. Nah, adakah di antara kamu yang memiliki cita-cita menjadi seorang pemain musik? Nah, maka seorang pemain musik pasti tahu tentang notasi lagu, tempo, dan tinggi rendah nada. Nah, untuk itu, mari kita mencoba menyanyikan lagu Aku Ingin Jadi Penerbang
lagu dan syair ciptaan dari A.T. Mahmud. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah, sekarang kita akan cari tahu pada lirik lagu Aku Ingin Jadi Penerbang, di manakah lirik-lirik yang dinyanyikan dengan notasi tinggi dan notasi rendah. Untuk mengetahuinya, yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu notasi-notasi dari Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa lagu Aku Ingin Jadi Penerbang dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Baik, kita akan mencari notasi tinggi dan notasi rendah dari masing-masing bait. Yang pertama adalah kita akan mencari notasi tingginya. Nah, di sini bisa kita lihat notasi tinggi dari bait yang pertama itu ada di terletak di lirik jadi pebang. Nah, anak-anak bisa lihat simbol di atasnya ada notasi angka yang diberi titik di atasnya. Itu berarti menyimbolkan bahwa nada tersebut dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Kemudian ada lagi ngit biru. Kemudian di bait yang ketiga ada yang. Dan di bait yang keempat ada terbang seting mungkin. Judul lagu Aku Ingin Jadi Penerbang tempo agak cepat. Lagu yang dinyanyikan adalah baris 1 jadi pebang, baris 2 ngit biru, baris 3 yang, baris 4 terbang setinggi mungkin. Nah, untuk lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah pada lirik Aku Ingin Jadi Penerbang ini tidak ada ya. Jadi lagu Aku Ingin Jadi Penerbang dinyanyikan dengan nada tinggi dan nada sedang. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Nada tinggi, nada rendah, dan nada sedang. Oke, kita akan ingat kembali ya. Yang pertama adalah nada tinggi. Nada tinggi dituliskan dengan notasi yang diberikan tanda titik hitam di atasnya. Sedangkan untuk nada sedang ditandai dengan tulisan notasi tanpa diberikan tanda titik. Dan untuk nada rendah yaitu notasi yang diberikan tanda titik di bawahnya. Nah, masih ingat ya? Oke, kita akan kembali kepada lagu Aku Ingin Jadi Penerbang tadi. Kita akan mengulas satu persatu isi bait dari lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Pada bait yang pertama berisi tentang keinginan seseorang menjadi penerbang. Nah, jadi hampir sama ya dengan puisi yang tadi sudah kita ulas pertama tentang cita-citaku. Pada bait pertama berisi tentang keinginan seseorang untuk meraih cita-citanya. Kemudian yang kedua, keberanian penulis terbang tinggi di angkasa. Nah, dapat kita lihat cara untuk mengetahui isi dari bait adalah dengan membaca tiap barisnya. Kemudian dipahami isinya, maka kita akan mengetahui isi dari tiap bait tersebut. Nah, anak-anakku, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai cita-cita menjadi seorang penerbang? Menuliskan jawabannya, kemudian dikirimkan kepada Bu Guru. Nah, anak-anakku,
Coba amati beberapa gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, Dayu gemar menari. Ia bercita-cita menjadi pelukis. Gambar yang kedua, Lani gemar menyanyi. Ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Gambar yang ketiga, Siti gemar membaca. Ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Gambar yang keempat, Udin gemar melukis. Ia bercita-cita ingin menjadi guru. Gambar yang kelima, Beni gemar berolahraga. Ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Nah, dari kelima gambar tersebut, coba anak-anak jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, manfaat apa yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut? Yang kedua, bagaimana kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita mereka? Dan yang ketiga, tuliskan kesimpulanmu. Nah, silahkan ketiga pertanyaan ini anak-anak jawab dan tuliskan di buku tulis. Jika sudah, bisa hasilnya difoto dan dikirimkan. Oke, anak-anakku yang soli dan soliha, itu tadi materi pembelajaran kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, setelah itu akan ada latihan soal melalui Google Form. Nah, jangan lupa silahkan anak-anak untuk belajar dari pembelajaran 1 sampai 6. Karena nanti isi dari soal yang ada di Google Form itu adalah materi selama kita belajar tema 6 subtema 1. Berarti pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik anak-anakku, itu dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang bergizi, menggunakan masker dimanapun kamu pergi. Westi mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.